Halo teman-teman, selamat datang di kelas saya. Kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang if clause. Ini merupakan jawaban untuk tantangan dari teman saya. Coba jelaskan if clause. Nah, conditional sentence, kalimat conditional. Kalimat conditional, kalimat kondisi, dan dampak. Ada klausa kondisi, ada klausa dampak. Dan kedua-duanya dihubungkan dengan conjunction. Salah satunya adalah if. Maka, kita juga bisa menyebut kalimat ini if clause. Ada 4 tipe kalimat conditional, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 0 menyatakan hubungan kondisi dan dampak yang umum. Gunakan verb 1 di kedua klausa tanpa menggunakan will di klausa dampak. Contoh, if you heat ice, it melts. Hubungan kondisi dan dampak yang umum. Jika kamu memanaskan es, esnya mencair. If you heat ice, heat. Verb 1, it melts, melts, verb 1. Contoh lagi, if a president helps one particular presidential candidate, it is called cawe-cawe. Hubungan kondisi dan dampak yang umum. Jika seseorang presiden membantu salah satu calon presiden, itu dinamakan cawe-cawe. If a president helps, verb 1, it is called, is, verb 1. Tipe 1, mengandaikan sesuatu terjadi di masa depan. Gunakan verb 1 di klausa kondisi dan will di klausa dampak. Contoh, if I have enough money, I will buy a new car. Jika saya mendapat cukup uang, saya akan membeli mobil baru. If I have, verb 1, I will buy, menggunakan will. Contoh lagi, if Prabowo becomes a president, he will give students free meals every day. Jika Prabowo menjadi presiden, dia akan memberi anak sekolah makan gratis setiap hari. If Prabowo becomes, verb 1, he will give, menggunakan will. Tipe 2, mengandaikan sesuatu terjadi di masa sekarang. Artinya apa? Sesuatu itu tidak terjadi di masa sekarang. Gunakan verb 2 di klausa kondisi dan put atau bentuk kedua dari will di klausa dampak. Contoh, if I had $1 billion, I would be a billionaire. Andai saya mempunyai uang $1 miliar, saya akan menjadi miliarder. Kenyataannya, saya tidak mempunyai uang $1 miliar, sehingga saya bukan seorang miliarder. If I had, verb 2, I would be, would, verb 2 dari will. Perlu diingat, di dalam kalimat conditional, bentuk kedua dari is, am, atau are hanyalah were, tidak ada was. If she were a CEO, she would buy the property. She were, bentuk kedua dari is, tidak menggunakan was. Tipe 3, mengandaikan sesuatu terjadi di masa lampau. Berarti, sesuatu itu tidak terjadi di masa lampau. Gunakan past perfect dan will ubahlah menjadi would have. If you had studied last night, you would have passed the exam. Andai kamu belajar tadi malam, kamu seharusnya sudah lulus ujian. Ujian sudah dilakukan dan gagal karena tadi malam tidak belajar. Itu kenyataannya. Kamu juga bisa membalik susunan klausa kondisi dan dampak menjadi dampak dan kondisi. Contoh yang tadinya, if I have enough money, I will buy a new car. Menjadi, I will buy a new car if I have enough money. Perlu diperhatikan, jika if di belakang, maka koma tidak diperlukan. Begitulah, sesimpel itu. Namun, nyatanya tidak sesimpel itu. If tidak hanya untuk conditional sentence, dan conditional sentence tidak hanya menggunakan if. Ingin tahu lebih lanjut? Penasaran? Nantikan video selanjutnya. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.